Halo Bro Ensis, kita lihat viral di TikTok ya. Saya mendengar TikTok Mr. Bird yang menarasikan dengan penuh emosional serta marah ya, dan terkesan sangat merendahkan, menyepelekan Presiden Prabowo Subianto yang katanya akan mentransfer data pribadi seluruh rakyat warga negara Indonesia untuk dijual, dikelola, dipegang, dihandle oleh Amerika Serikat untuk kepentingan bisnis. Dan Mr. Bed meragukan serta mempertanyakan kesehatan pikiran dari Prabowo Subianto karena telah mengambil keputusan untuk menjual data pribadi orang atau warga negara Indonesia. Dan Mr. Bird meminta agar Pak Prabowo Subianto bangun dari tidur ya, atau supaya sadar, itu maksudnya. Seolah-olah Pak Prabowo itu terganggu jiwanya ya. Ini aneh nih. Mr. Bird ini harus dilaporkan ini. Hal yang senada juga banyak dinarasikan para tokoh pengamat ya. Semua mereka itu sok pintar ya, sok paling pintar, paling ahli. Bahkan mereka semua sengaja mempolitisasi supaya kacau dan menjatuhkan reputasi atau kredibilitas Prabowo Subianto di mata rakyat Indonesia, termasuk para pendukungnya ya. Mereka semua memandang Presiden Prabowo sangat ceroboh, bahkan sangat bodoh, karena beliau akan memberikan ataupun mentransfer data pribadi rakyat Indonesia keseluruhan kepada dan untuk dikelola oleh Amerika Serikat demi kepentingan hubungan bisnis perdagangan. Sedangkan seharusnya Prabowo katanya harus melindungi data pribadi rakyat. Ya. Hei kalian, semua kalian itu pengacau ya, yang mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apa kalian tidak mengetahui bahwa Presiden Prabowo Subianto itu memiliki karakter pribadi dengan nasionalisme yang sangat kuat, bahkan sangat ekstrim, dan baginya harga mati untuk mempertahankan NKRI, harga mati untuk mempertahankan rakyat Indonesia supaya dipandang oleh dunia, ya. Termasuk Prabowo itu sangat melindungi data pribadi dari seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan merugikan rakyat bangsa Indonesia. Dan sudah tentu kalau rakyat bangsa Indonesia ini rugi oleh karena data pribadinya, maka NKRI juga rugi ya. Kita lihat ya, dari perjalanan karir dan kehidupan Prabowo Subianto itu sudah teruji sekali karakternya ya. Ya, beliau ini sebagai mantan Jenderal TNI, Jenderal Purnawirawan TNI ya, juga mantan Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat, terakhir mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo ya. Artinya ya, tidak mungkinlah Presiden Prabowo Subianto akan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ya, tidak mungkin.
Jadi seharusnya para pengamat tadi, Mr. Bird tadi, seharusnya kalau ada hal-hal yang mau disampaikan berupa saran, seharusnya itu yang disampaikan. Apa efeknya, bagaimana cara menjaganya, itu yang harus disampaikan, bukannya menuduh macam-macam ya. Prabowo menjual data pribadi warga negara Indonesia, itu nggak benar ya. Sedangkan orang TK pun tidak akan melakukannya ya. Jadi pemberian data itu menurut saya hanya yang relevan dan yang aman untuk diberikan untuk kepentingan bisnis tadi ya, yang aman. Bahkan mungkin hanya meliputi data pribadi dari para pengusaha ya, orang-orang yang menjadi para pengusaha warga negara Indonesia yang kemungkinan akan menjadi pihak dalam perjanjian bisnis perdagangan kepada pihak Amerika. Jadi kita ini semua ya, tidak perlulah takut. Dan kita semua juga tidak perlu memprovokasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menjual data pribadi seluruh rakyat bangsa Indonesia ini. Tidak mungkin ya. Nah, supaya kepada kita atau kepada kalian khususnya ya, supaya lebih jelas bagaimana gambaran ketentuan mengenai perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, maka perlu saya jelaskan hal-hal sebagai berikut ya. Saya awali dengan apa yang dimaksud data pribadi, yaitu data orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non elektronik ya, atau data-data ini yang baru saya sebutkan ya, dikombinasikan dengan informasi lainnya, yaitu berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tangan yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca, disajikan dalam bentuk kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik ya. Itu yang dimaksud data pribadi. Ada dua klasifikasi jenis data pribadi, yaitu satu, data pribadi yang bersifat spesifik yang terdiri dari A. Data dan informasi kesehatan, B. Data biometrik, C. Data genetika, D. Catatan kejahatan, E. Data anak, F. Data keterangan pribadi, dan atau G. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Dua, data pribadi yang bersifat umum yang terdiri dari A. Nama lengkap, B. Jenis kelamin, C. Agama, D. Status perkawinan, dan atau E. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang ya. Di dalam masalah data pribadi ini, pemerintah memberikan perlindungan untuk menjamin hak konstitusional dari pemilik data pribadi atau subjek data pribadi yang bersangkutan. Dan untuk ini telah ditetapkan satu, hak-hak dari pemilik data pribadi, yaitu
berhak untuk mendapatkan informasi, kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi, ya. Gitu ya. B, berhak untuk melengkapi, memperbarui dan atau memperbaiki kesalahan dan atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi, ya. C, berhak untuk mendapatkan akses data pribadi dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. D, berhak untuk melengkapi, memperbarui dan atau memperbaiki kesalahan dan atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi, ya. E, berhak untuk mendapatkan akses, menghapus dan atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. F, berhak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan yang bersangkutan kepada pengendali data pribadi, ya. G, berhak untuk mengajukan keberatan atas pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemprofilan yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi atau pemilik data pribadi, ya. H, berhak untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara atau sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi, ya. I, berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. J, berhak untuk mendapatkan dan atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik, ya. K, berhak untuk menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi, ya. 2, kepada setiap orang, baik perorangan atau korporasi, dilarang secara melawan hukum A, untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi, ya. B, untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, ya, itu dilarang, ya. C, untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. D, untuk membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ya. Itulah hak-hak dan larangan, ya. Dan mengenai larangan, perlu saya tegaskan, apabila larangan dilanggar, ya, maka perbuatan itu adalah yang melanggar larangan tadi merupakan tindak pidana yang diganjar dengan tindak pidana, ya. Yang bertanggung jawab dan wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi di dalam pemrosesan data pribadi
adalah satu, pengendali data pribadi atau setiap orang, perseorangan atau korporasi, setiap badan publik, dan setiap organisasi internasional, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi, dan atau 2, prosesor data pribadi yang ditunjuk oleh pengendali data pribadi, yaitu setiap orang, perseorangan atau korporasi, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Dan atau 3, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, ya. Korporasi dimasukkan di sini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, ya. Sedangkan badan publik yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri, ya. Di dalam perlindungan data ini, pemerintah berperan dalam menyelenggarakan perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang di dalam pelaksanaannya melalui lembaga yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, dan lembaga ini bertanggung jawab kepada Presiden RI, ya. Nah, dari uraian yang tadi, uraian ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang pelindungan data itu, ya, maka jelas, ya, yang baru saya uraikan ini, bahwa Presiden Prabowo tidak mungkinlah menyerahkan data pribadi yang bukan milik pribadinya ke Amerika Serikat dengan tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi, dan atau dengan cara melanggar hak-hak pribadi, melanggar hak dari pemilik data pribadi, ya, atau melanggar ketentuan yang dilarang, ya, mengenai data pribadi tersebut. Nah, kan kalau Pak Prabowo melakukannya, maka dia telah melakukan tindak pidana, ya, yang tentu akan dihukum pidana, dan bahkan secara politis Presiden Prabowo dapat dimakzulkan, ya, dilengserkan, begitu, ya. Kan tidak mungkin, coba berpikir logis, ya. Semuanya yang para pengamat yang ngomong asal ngomong aja, ya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.